Nah, kita masuk ke tahap akhir, tahap yang paling mengasihkan nih dalam melakukan pengolahan data, yaitu analisis. Karena sudah tidak ada lagi effort technical yang kita butuhkan, semuanya hanya bergantung pada otak kita aja, gitu, pada kemampuan kita membaca data. Nah, tahap ini sebenarnya kalau ya kita balik ke gambarin dulu ya, framework framework data analisis, data processing, dan data analisis itu berakhir di tahap ketiga nih, di tahap data analisis. Nah, data analisis ini kalau tadi kita membandingkan antara aspek fisik atau aspek teknikal dan aspek pikiran di setiap fasenya, kalau data collecting kan 90-10 ya, jadi 90 fisik atau teknis, 10 pikiran. Terus data processing itu 70% strategi atau pikiran, 30% aspek fisik atau teknikal. Nah, sedangkan kalau data analisis, ini sudah pure semuanya itu bisa saya katakan ya, 100% itu adalah thinking aspect. Jadi, apa namanya, sudah sangat bergantung pada kemampuan kita berpikir melihat sebuah data. Nah, software yang kita gunakan masih MeskDA, bisa juga kita nanti menggunakan Gephi di pengembangan lebih lanjut. Cuman software yang kita pakai itu hanya untuk membantu kita melihat apa yang sedang terjadi, bukan menafsirkan apa yang sedang terjadi. Jadi hanya membantu melihat fenomena, tapi finishing akhirnya, tafsirannya itu ada di otak kita, bukan di softwarenya. Nah, saya akan ke MaxQDA ini. Nah, sebelum kita melakukan data analisis, teman-teman harus memastikan bahwa seluruh data yang teman-teman sudah olah itu saling berkorelasi satu sama lain. Harus ada pertemuan satu sama lainnya. Contoh kayak gini. Ini dipastikan nih, ini kan ada di tweet Kemlu RI ini, di sini ada pertemuan, ada korelasi antara aspek communication, ada aspek communicating, ada aspek representing. Yang melakukan communicating dan representing adalah Menlu RI, dan narasi yang dibawa dalam proses representing dan communicating adalah ekonomi, isu ekonomi atau narasi ekonomi. Nah, ini pertemuan ini harus ada nih. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menafsirkan bahwa harus ada, berarti harus ada nih narasinya, harus ada semuanya promoting, reportingnya. Enggak seperti itu. Jadi yang teman-teman coding di sini harus ketemu, minimal ada dua aspek yang ketemu. Contoh nih di sini tourism dan ekonomi ini saling ketemu nih di sini. Tapi cuma dua, tapi setidaknya ada pertemuan gitu. Yang penting tuh ada pertemuan antar subcode-nya itu. Mau yang ketemu cuma dua, tiga nggak masalah. Yang penting ada pertemuannya gitu. Itu yang dipastikan. Kalau misalnya tidak ada pertemuannya, berarti cara coding teman-teman salah gitu. Nah, sekarang ini ceritanya adalah file MaxQDA yang sudah saya selesai coding nih. Ini sudah siap dikonsumsi, datanya sudah siap dianalisis. Nah, yang pertama dilakukan dalam analisis adalah teman-teman klik semua code system yang ada. Jadi code systemnya diklik dengan cara diklik nih tombol code system di sebelah kiri, sampai semuanya berwarna merah seperti di kiri bawah. Lalu setelah diklik, lalu kita klik tombol code di atas, lalu subcode statistik. Nah, di tombol subcode statistik harusnya tampilan awalnya adalah seperti ini nih. Jadi semua code yang kita setelah coding itu ada di sebelah kiri. Dan biasanya nanti unit analisisnya itu ada di dokumen, ada di sini. Yang harus teman-teman lakukan adalah semua codingnya atau semua code-nya itu dipindahkan ke selected codes. Jadi dipindahkan ke kanan. Lalu yang unit of analysis-nya dipindahkan ke code segment. Klik OK. Nah, ini kita perbesar. Ini sudah rangkuman nih, ini sudah data analisis pertama. Nah, kita rubah ya tampilan dari tabel jadi grafik. Nah, di sini kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Nah, sekarang saya kembali ke PowerPoint-nya. Kita akan menjawab satu persatu ya. Jadi, siapa aktor yang paling dominan? Pertanyaan satu. Di sini kita bisa mendapatkan aktor yang paling dominan adalah aktor Mark Brown dan Menlo RI. Nah, ini kita sudah dapat satu pola. Sudah bisa menjawab satu pertanyaan. Terus yang kedua, apa fungsi yang paling dominan dilakukan? Fungsi diplomatik yang paling dominan dilakukan adalah fungsi promoting, communicating, dan representing. Jadi secara seimbang nih tiga-tiganya. Lalu yang ketiga, apa narasi kunci yang digunakan? Nah, kita tinggal masuk ke narasi kunci. Kita klik yang atas ini.
narasi kuncinya ini ada 4 yang seimbang ya, yaitu narasi energi ekonomi. Jadi soal energi dan kerjasama ekonomi gitu kira-kira. Nah, itu apa namanya si subcode statistik ini bisa kita rubah ya bentuknya ke dalam picture ya. Jadi tinggal diklik yang di sini nih, apa namanya? Export ya. Nanti dia akan ke download seperti ini. Coba ya, mana ya? Akan ke download seperti ini. Nih narasi. Nah, ini nanti kalau ditaruh di Microsoft Word atau PowerPoint kan layarnya putih ya. Ini jadi kelihatan. Gitu kira-kira. Nah, pertanyaan deskriptif sudah selesai semua dilakukan. Yang perlu teman-teman lakukan adalah menganalisisnya. Kenapa ya dia itu bisa yang paling tinggi itu energi. Kenapa yang paling tinggi itu promoting ya kayak gitu. Ada apa ya proses diplomasi apa yang dilakukan, kepentingan nasional apa yang sedang diperjuangkan sehingga kita tuh promoting. Nah, itu kan perlu penafsiran. Hasilnya nggak ada di MaxQDA gitu. Itu kira-kira. Nah, sekarang coba kita jawab pertanyaan yang kedua yang diagnostik gitu. Apa fungsi diplomatik yang dominan dilakukan oleh seorang aktor? Mengapa fungsi tersebut dominan dilakukan? Nah, di sini teman-teman harus melakukan analisis dua code yang berbeda, yaitu aktor dan diplomatic mission. Jadi, teman-teman harus menganalisis mengapa sih fungsi diplomatic mission, misalkan communicating, itu digunakan dominan oleh aktor Menlu, gitu misalkan. Itu yang harus dicari tahu tuh. Nah, untuk bisa mengetahui itu, teman-teman tandain code-nya. Tambahin di kolom code ini untuk menjawab pertanyaan diagnostik yang di kiri, mengapa fungsi tersebut dominan dilakukan oleh seorang aktor, kita harus mengoperasikan dua code, aktor dan diplomatic mission. Nah, caranya gimana? Di sini kita unklik semua dulu sampai semuanya bersih ya. Lalu klik salah satu aja. Mau klik diplomatic mission, mau klik aktor, terserah. Let's say saya akan klik aktor. Nah, lalu saya klik tombol visual tools, lalu code relation browser. Nah, di code relation browser, biarkan row-nya ini tetap di activated codes. Lalu kolomnya, klik choose top level, lalu OK. Nah, tadi ingat, kita sudah klik aktor. Dan kita mau menganalisis aktornya terhadap diplomatic mission. Nah, berarti yang diklik adalah diplomatic mission. Oke. Kita dapat hasil seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kita bisa ngeliat nih, masing-masing aktor itu gimana fungsi diplomatic mission-nya. Di sini ada angka-angka yang harus kita tafsirkan. Contoh ya, aktor Mark Brown ini terlihat dominan sekali melakukan fungsi promoting nih, walaupun di fungsi communicating dan fungsi representing dia juga melakukan. Nah, terus aktor Menlu RI juga terlihat melakukan fungsi communicating dan representing di sini nih. Nah, ini kita udah tahu nih korelasinya nih. Jadi mereka tuh melakukan fungsi apa? Oh, Mark Brown tuh kebanyakan melakukan fungsi promoting, Menlu melakukan fungsi communicating dan representing. Nah, sedangkan di sini harus kita jawab adalah mengapa si aktor itu, Mark Brown dan Menlu RI, sering secara dominan menggunakan fungsi-fungsi tadi yang saya sebutin. Nah, mengapanya itu nggak ada dalam MaxQDA. Itu dijawab dengan penafsiran. Dibaca lagi teksnya, ngomongin apa mereka di situ. Pada saat Mark Brown melakukan representing, mereka melakukan apa? Nah, itu yang harus dilakukan. Gitu kira-kira ya. Nah, terus sama. Jadi yang tadi saya jelasin, aktor dan diplomatic mission dilakukan dengan cara yang sama, MaxQDA-nya, dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi narasi diplomatic mission dan narasi dan aktor itu dilakukan dengan cara yang sama. Nggak berbeda caranya. Pure hanya menggunakan code relation browser yang tadi saya sudah praktekkan kayak gitu. Hanya menggunakan tools ini. Itu kira-kira teman-teman ya, analisisnya singkat. Semoga bisa bermanfaat tutorialnya. Terima kasih.